kapsula Bowman, ada bagian korteks, ada bagian medula. Ginjal terdiri dari dua ya, satu, dua ya. Jadi mulai dari ginjal, kemudian ada pembuluh darah aorta, dari ginjal turun ke ureter, vesika urinaria, dan uretra, perkencingan. Ini saya anggap saudara sudah apa. Nah, sekarang kita belajar tentang tujuan pemeriksaan laboratorium pada penyakit ginjal. Bapak, suara saya dapat didengar? Terdengar, Prof. Ya. Dengar, Dok. Jadi tujuannya ada 3. Pertama, membantu penentuan etiologi penyakit. Tujuan daripada pemeriksaan laboratorium penyakit ginjal itu membantu menemukan etiologi penyakit. Yang kedua, mengetahui fase awal dari gagal ginjal. Itu tujuannya. Yang ketiga adalah mengikuti perjalanan penyakit. Inilah tujuan dari pemeriksaan laboratorium penyakit pada penyakit ginjal. Pemeriksaan gangguan fungsi ginjal. Ada 3. Mengukur kadar kreatinin serum. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan gangguan fungsi ginjal, kita mengukur kreatinin serum. Yang kedua, mengukur kadar urium pada darah, urium darah atau urium pada urin. Yang ketiga, menghitung clearance kreatinin, LFG atau glomerulus filtration rate. Itu pemeriksaan gangguan fungsi ginjal itu ini 3 ini. Fungsi ekskresi ginjal diukur dengan renal clearance atau clearance ginjal. Definisi daripada clearance ginjal, volume darah yang dibersihkan dari zat tertentu oleh ginjal dalam satuan waktu. Berapa mililiter per menit? Itu definisi daripada clearance. Ya. Clearance ginjal. Fungsi nefron secara total, tapi lebih sering diartikan sebagai glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Nah, ini teorinya. Nanti bisa dibaca sendiri ini pelan-pelan ya. Di OASE ada. Prinsip tes fungsi ginjal. Yang pertama adalah intact nephron hipotesis. Yang kedua adalah fungsi ginjal, yaitu menurunnya jumlah nefron. Bukan karena penurunan fungsi setiap nefron. Ini perlu diingat ya, penurunan fungsi ginjal itu adalah penurunan jumlah nefron. Bukan karena penurunan fungsi setiap nefron. Bukan. Tapi jumlah nefronnya berkurang, maka fungsi ginjal akan berkurang.
Penurunan fungsi filtrasi glomerulus terjadi akibat jumlah neutronnya menurun. Sehingga laju filtrasi glomerulus dapat diukur. Filtrasi glomerulus adalah merupakan ukuran daripada fungsi ginjal. Nah, kita sekarang belajar sedikit tentang kreatinin. Apa yang dimaksud dengan kreatinin? Kreatinin ini berasal dari perubahan kreatin fosfat. Kreatinin. Jadi, berasal dari perubahan kreatinin fosfat. Kreatin. Yang kedua, produksinya 24 jam relatif stabil atau konstan. Jadi makanya dia bisa dipakai untuk tes fungsi ginjal kreatinin ini karena apa? Karena produksi dalam 24 jam itu relatif konstan. Yang ketiga, difiltrasi secara bebas di dalam glomerulus. Jadi disaring atau difiltrasi secara bebas di dalam glomerulus. Jadi fungsi filtrasi kan glomerulus. Yang keempat, tidak diserap kembali, direabsorpsi oleh tubulus ginjal. Yang kelima, disekresi di tubuli ginjal. Kadar di dalam plasma akan meningkat, maka sekresinya akan meningkat pula. Ini. Jadi disekresi di tubuli ginjal atau kadar di dalam plasma meningkat, sekresinya juga meningkat. Yang keenam, tidak mengalami metabolisme. Jadi tetap kreatinin itu keluar begitu saja. Penentuan kreatinin di laboratorium mudah, tetapi tidak akurat atau tidaklah spesifik. Ekskresi kreatinin pada anjing, kucing, nah ini nanti cari sendiri ini berapa dalam 24 jam itu berapa anjing, kucing, ya. Apa manfaat klinik daripada kreatinin? Manfaatnya adalah kreatinin diproduksi secara endogen dan dilepaskan ke cairan tubuh secara konstan. Clearance-nya dapat diukur sebagai indikator glomerulofiltration rate. Penurunan clearance kreatinin seiring dengan gagalnya fungsi ginjal. Nah, jadi kalau kita menghitung clearance kreatinin ternyata menurun atau GFR-nya menurun, berarti terjadi penurunan atau gagalnya fungsi ginjal. Cara mengukur GFR. Yang pertama adalah clearance kreatinin. Nilai clearance kreatinin sama dengan nilai GFR. Yang kedua, kadar non-protein nitrogen daripada serum, peningkatan NPN sebanding dengan penurunan GFR, non-protein nitrogen. Dan yang dimaksud dengan non-protein nitrogen adalah kreatinin, urea, asam urat, guanidin, cyanida, dan middle molekul.
Jadi rumus daripada clearance kreatinin ini seperti ini. Clearance kreatinin pada manusia ini yang ada, pada hewan saya belum menemukannya. Ini rumusnya. Pemeriksaan clearance kreatinin. Mengumpulkan bagaimana caranya pemeriksaan clearance kreatinin. Caranya ada 6. Pertama adalah mengumpulkan urin selama 24 jam. Jadi harus tepat. Yang kedua, mengukur volume urin selama 24 jam untuk menentukan volume produksi urin per menitnya. Yang ketiga, mengambil contoh darah untuk penentuan kreatin urin serum. Yang keempat, periksa kadar kreatin urin yang tertampung dalam satuan miligram per desiliter. Yang kelima, mengukur tinggi dan berat badan untuk menentukan luas permukaan tubuh. Yang keenam, menghitung clearance kreatinin dengan rumus yang tadi. Ini rumusnya ya. Clearance kreatinin adalah 140 dikurangi umur kali berat badan dibagi 72 kali kreatin serum. Jadi ini tidak terlalu penting ya. Itulah tentang kreatinin. Jadi kreatinin itu kalau kita mengukur tes fungsi ginjal, maka kita mengukur kreatinin. Bisa mengukur kadar kreatinin dalam darah, bisa mengukur clearance kreatinin. Yang kedua, mengukur urea atau BUN, blood urea nitrogen. Ada 2 ya, 1 kreatinin, 2 urea. Urea ini dibentuk di mana? Di hepar, berasal dari daging. Jadi kalau hewan makan daging, yang dia akan menghasilkan urea. Dibentuknya di hepar. Disekresi melalui via ginjal 90% dan saluran gastrointestinal maupun kulit 10%. Oleh karena itulah urea ini bisa digunakan untuk tes fungsi ginjal. Karena disekresi melalui ginjal 90% dan hanya 10% dikeluarkan melalui gastrointestinal dan kulit. Difiltrasi di glomerulus, jadi disaring di sini. Tidak disekresi maupun diabsorpsi di tubulus, jadi tidak diserap kembali oleh tubulus. Berdiskusi secara bebas 50-70% dari tubulus ke intestinum ginjal. Kadar urea tidaklah konstan, jadi bisa berubah-ubah tergantung dari diet yang dimakan. Kalau makin banyak makan daging, kadar urea darah makin tinggi. Faktor non renal namanya. Clearance urea artinya secara klinis negatif, jadi tidak baik. Clearance kreatinin baik ya. Kenapa clearance urea tidak bagus? Clearance ureanya karena berubah-ubah, tidak konstan. Kalau kreatininnya konstan. Urea ini tergantung banyaknya hewan itu makan daging. Itu. Jadi untuk tes fungsi ginjal itu bisa melalui BUN, bisa melalui kreatinin. Nah, itulah tentang tes fungsi ginjal yang bisa saya berikan. Jadi saudara baca-baca sendiri ya. Kalau ditanya tes fungsi ginjal itu
Apa aja yang bisa dilakukan? Paling sedikit ada 2. Yang pertama tes kadar kreatinin, yang kedua tes kadar uream atau BUN. Nah, itu sedikit tentang ginjal ya, sedikit. Jadi saudara bisa memperkaya diri dengan tes fungsi ginjal dari buku-buku yang ada. Sekarang sudah mudah sekali untuk mencari buku-buku yang ada, sehingga saudara bisa memperkaya diri dari literatur yang ada. Dari saya, itu saya bisa berikan. Kita lanjutkan dengan urinalisis. Apa itu urinalisis? Urinalisis itu adalah pemeriksaan urin. Indikasi utama pemeriksaan urin adalah apa? Indikasinya untuk mengevaluasi kelainan ginjal dan traktus urinaria. Jadi, mengevaluasi kelainan ginjal dan traktus urinaria. Jadi, ginjal itu juga bisa dilihat, diperiksa gangguannya melalui urin. Namanya urinalisis. Jadi indikasi utama daripada urinalisis itu adalah, indikasi utamanya pemeriksaan urin adalah mengevaluasi kelainan ginjal dan salurannya, traktus urinaria. Yang kedua adalah menilai beberapa gangguan metabolik atau gangguan hormonal dari dalam darah. Jadi ada 2 fungsi atau indikasi dari indikasi utama dari urinaria itu ada 2 dalam pemeriksaan urin. Mengevaluasi kelainan ginjal dan salurannya, traktus urinaria, dan yang kedua menilai beberapa gangguan metabolisme atau hormon. Ya. Nah, ini ada kasus pertama, tapi saya tidak bahas, nanti tinggal saudara baca sendiri ya. Ini kasus kedua. Urinalisis secara rutinnya. Urinalisis secara rutin. Fungsinya adalah non-invasive diagnosis. Merupakan apa namanya, diagnose invasif, non-invasif. Artinya secara umum begitu. Pemeriksaan darah urin rutin itu untuk penyakit secara umum. Yang kedua, sebagai petunjuk penyakit yang tak terdeteksi. Jadi bisa juga digunakan untuk sebagai petunjuk penyakit yang tak terdeteksi. Misalnya glomerulonefritis. Nah, itu bisa dari hasil pemeriksaan urin rutin. Renal pyrule. Nah, gangguan fungsi ginjal. Renal pyrule. Yang ketiga, hipertensi neuropati. Ini bisa juga dengan pemeriksaan urin rutin. Tapi belum pernah nyari sih. Mudah dikerjakan di praktek, di laboratorium, di rumah sakit. Jadi pemeriksaan urin rutin ini mudah digunakan, dilakukan.
buat jual sebagai aja. non invasif Iya, diagnosa, 10. jual aja semua. kemudian petunjuk penyakit-penyakit yang Warna tak biru. terdeteksi Iya, semua seperti biru. glomerulonefritis, renal failure, hipertensi neuropati, kemudian mudah dikerjakan di praktek, di laboratorium, di rumah sakit. Nah, kemarin praktikum tidak dilakukan ya. Kalau mau nyoba silakan. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan urin atau urinase yang baik, diperlukan dua hal. Nah, ini perhatikan, jangan sampai salah ya. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan urin yang baik, perlu diperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, bahan urin itu harus segar atau fresh. Nggak boleh urin-urin yang sudah rusak itu diperiksa, nggak bisa. Kenapa? Karena komposisi urin itu cepat berubah. Jadi untuk memperoleh hasil urin analisis yang baik, perlu perhatian dua hal. Yang pertama, bahan urin harus segar atau fresh. Yang kedua, sedimen urin harus diperiksa oleh seseorang yang betul-betul berpengalaman. Sebaiknya oleh dokternya sendiri. Nah, jadi saudara nanti sudah jadi dokter, saudara yang memeriksa sedimen urin. Ada apa sedimen urinnya? Misalnya ada kristal, ada elektrosit, ada leukosit dan sebagainya ya. Sampel urin ada 5. Ini hafalin ya. Yang pertama itu urin sesaat. Yang mana namanya urin sesaat? Urin sesaat itu adalah urin acak atau random. Tiba-tiba ambil urin, gitu. Tidak direncanakan, langsung sesaat itu ngambil. Yang kedua adalah urin pagi, yaitu urin pertama kali di pagi hari yang keluar. Nah, ini yang paling baik. Kalau ditanya urin apa yang paling baik dipakai? Urin pagi. Kenapa? Ada 3 alasan. Ada 2 alasan. Paling baik dipakai untuk urinalisis karena lebih kental ya. Jadi urin pagi itu lebih kental, pH-nya rendah. Gitu ya. Jadi ini penting diingat ya. Kenapa urin pagi? Karena lebih kental dan lebih rendah pH-nya. Yang ketiga ada urin segar. Urin segar itu yang mana? Urin yang didapat lebih sebelum 1 jam dari penampungan. Jadi setengah jam, misalnya seperempat jam, nah itu namanya urin segar. Nah itu yang bagus juga, di samping urin pagi, urin segar juga bagus. Tapi paling bagus urin pagi. Ada urin postprandial. Apa itu urin postprandial? Urin postprandial itu adalah urin yang diperoleh 1,5 jam sampai 3 jam setelah makan. Jadi orang kencing manis itu kan biasanya pertama ditampung dulu urinnya, nanti 3 jam lagi diambil lagi. Setelah ngambil pertama disuruh makan, kemudian ditampung lagi 1,5 jam kemudian sampai 3 jam. Nah itu namanya urin setelah makan. Jadi 1,5 jam sampai 3 jam setelah makan itu namanya urin postprandial. Jangan sampai lupa ya, saudara harus ingat ini 5 jenis urin. Ada namanya urin 24 jam. Halo.
Wayan. Nggih. Oh nggih, beli bos habis ngasih kuliah yang ambilnya. Simpan nggih. Nah, jadi ada 5, dihafalin ya. Urin 24 jam. Dari jam 6 sampai jam 6. Misalnya jam 6 pagi ngambil sampai besok jam 6 pagi. Nah, ini ditampung. Jam 6 nampung sampai besok pagi. Nah, ini kebutuhan dalam penelitian biasanya. Ambil urin 24 jam. Kalau itu jam 6 ngambil sampai jam 6. Jam 7 ngambil sampai jam 6. Nah, ini sampel urin ada 5. Urin sesaat. Jadi spontanitas ambil. Misalnya kalau praktikum nanti tidak bawa urin hewan, urin sendiri diperiksa, langsung ke belakang ke kamar mandi, tampung urin, periksa. Nah, itu namanya urin sesaat. Kalau urin pagi yang urin yang pertama kali keluar di pagi hari. Ini yang paling baik karena lebih kental dan pH-nya ada urin segar, ada urin postprandial. Jadi 1,5 jam sampai 1 jam dan urin 24 jam ya. Itu siapa tuh, lihat mas? Apa? Lihat aja sih. Siapa Ariel? Kan Ariel. Ya, apa sih? Iqbal itu. Mana itu? Tadi Dia baju merah. Kandungan tadi urin. yang tadi. Dalam keadaan normal, jumlah bahan padat atau solid konstituen namanya yang terdapat dalam urin selama 24 jam. Kira-kira ini 60 gram, 60 gram yang terdiri dari lebih kurang 35 gram bahan organik dan lebih kurang 25 gram bahan inorganik. Nih. Jadi dalam keadaan normal tiap hari saudara itu urinnya itu dalam 24 jam, kandungan bahan padatnya kurang lebih 60 gram. Dengan perincian lebih kurang 35 gram organik dan 25 gram inorganik. Bahan-bahan organik yang terpenting adalah urea 30 gram, asam urat, uric acid, dan kreatinin. Ini perlu dihafalkan ya. Yang ini dihafalkan, nanti ujian keluar ya. Nah ini urusan sampah sih, urusan beli. Apa sih nyali bensin? Bahan-bahan inorganik yang terpenting ialah ini, klorida 13 gram, fosfat, sulfat, dan amonia. Ini yang inorganik ya. Keadaan patologis daripada urin. Di antara bahan-bahan yang hanya terdapat dalam urin, dalam keadaan patologis yang terpenting adalah, jadi kalau dalam urin terdapat bahan-bahan patologis itu yang mana sih? Itu pertanyaannya. Kalau ditemukan adanya protein, itu patologis. Kalau dalam urin ditemukan protein, patologis. Karbohidrat misalnya, itu patologis urinnya. Aseton, bahan-bahan empedu, tobin, dan hemoglobin. Nah, ini dalam keadaan patologis. Jadi saudara harus hafal ya. Urin patologis itu yang mana? Yang terdapat bahan-bahan protein, karbohidrat, aseton, hemoglobin, dan sebagainya. Penampungan dan pengawetan sedimen urin. Urin pertama pada pagi hari biasanya dianjurkan untuk bahan pemeriksaan sebab mempunyai volume dan kadar yang seragam, jadi uniform. Jadi urin pagi inilah. Yang kedua lebih kental, tadi ya, lebih banyak mengandung solut dan mempunyai pH yang rendah. Kenapa urin pagi yang bagus? Karena mempunyai volume dan kadar yang seragam, lebih kental, dan pH-nya yang lebih rendah.
Bahan-bahan apa yang bisa, nah kadang-kadang kan kita kesulitan ya, harus diawetkan gitu. Bisa diawetkan, tapi memang hasilnya kurang bagus. Bahan-bahan pengawet apa yang bisa dipakai? Bahan pengawet dapat mempengaruhi pemeriksaan urin. Tetapi bila terpaksa, nah ini, karena bahan pengawet itu mempengaruhi hasil. Tapi kalau terpaksa, dapat juga dipakai pengawet-pengawet sebagai berikut. Yang pertama adalah toluen, bisa. Bahan pengawet yang terbaik ini. Jadi, tolong diingat nanti ya kalau keluar di ujiannya, yang terbaik adalah toluen. Dilapiskan pada bagian atas. Yang kedua timol kristal, yang ketiga formalin 40%. Ya baca dikit. Untuk mengawetkan sel-sel dan torak 1 tetes untuk 1 on urin. Jadi 29,57 cc ini. Jadi satu tetes formalin 40% itu untuk 1 on urin. Kurang lebih 29,57 cc. Yang ketiga, yang keempat, salah nih. Yang keempat, kloroform bisa dipakai. Mencegah pertumbuhan kuman, tetapi tidak melindungi terhadap kontaminasi karena tidak membentuk lapisan atas. Di samping itu dapat mempengaruhi tes reducing pelling. Jadi kurang bagus ya. Ini. Bahan pengawet untuk urin tadi sudah ya. Penyimpanan urin di mana disimpan urin? Di lemari es, di kulkas ya. Tapi jangan salah ambil nanti, ambil air minum, urin diambil, salah ya. Agar tetap segar dalam waktu lebih kurang dari 1 jam. Suhu pengawetnya 4-8 derajat Celcius. Minimalisasi perubahan komposisi urin. Kunci minimalisasi positif dan negatif palsu. Urin segar paling baik. Urin pagi juga sangat bagus. Dapatkan atau ambil sampel baru apabila urin dalam suhu kamar kurang dari 1 jam. Urin dalam lemari es kurang dari 4 jam. Nah ini persyaratan-persyaratan yang saudara harus pahami. Ingat nanti kalau praktek itu jangan sampai salah ya. Karena percuma hasilnya kurang bagus. Nah ini wadah untuk menyimpan atau mengambil urin ini. Ini bentuk-bentuknya seperti ini ya. Saudara bisa beli di apotek. Analisis urin dengan jarik atau celup untuk uji dipstick. Jarik uji. Yang pertama merupakan secarik plastik. Sebelah sisi dilekati dengan 1-10 lapis kertas isap. Nah ini bisa dibaca nanti prinsipnya bagaimana, modelnya bagaimana ya. Nah ini alatnya. Kalau saudara melakukan tes urin untuk mengetahui komposisi apa urinnya sehat atau tidak, maka alatnya namanya dipstick. Ini namanya stick combat. Di dalam stick combat ini terdapat
stick ini satu-satu ini. Di sini ada berbagai parameter. Ada jadi dicelupkan nih, lipstick ini dicelupkan di urin, kemudian ditempelkan di sini, kemudian dilihat. Mungkin sudah dikasih sama Bu Dewi ya caranya. Urin lipstick yang dapat dilihat di situ glukose, keton, BJ, pH, protein, sedimen, urobilinogen, nitrit, deposit, dan lain-lain. Ya. Urinalisis. Apa yang dapat dilakukan pada pemeriksaan urin atau urinalisis? Yang pertama, kita bisa melakukan gross evaluation atau pemeriksaan fisik urin. Yang kedua, specific gravity EG urin. Yang ketiga, biochemical analysis, jadi kimia urin. Yang keempat, sedimen urin, sedimen examination. Yang kelima, culture urin, jadi culture. Nah, sampai di sini dulu kuliah pada sore hari ini karena sudah 1 jam. Minggu depan kita lanjutkan tentang urinalisis ini. Ada pertanyaan? Halo? Apa suara saya dapat didengar? Terdengar, Prof. Tapi tidak ada pertanyaan ya. Nah, sementara itu dulu yang bisa. Ini bahan ini sudah dapat di UASE. Ada yang bisa mewakili? Saya sudah kirim ke Prof. Sadre, nanti katanya Prof. Sadre yang akan masuk. Ulang